Jadi ini anak kebanyakan main di warnet ya, jadi nggak beragama ya. Jadi hari Minggu bukan ke gereja, ke warnet Sabtu gitu ya. kan Advent. Oh Sabtu. Sabtu. Tapi waktu 2019 itu aktif banget ke Kelenteng. Oh, oke. Sampai Kelenteng wihara? 2021 kan tahu sebenarnya. Oh tahu. Kan di KTP nggak bisa tulis tahu. Iya. Jadi ya. Buddha tulisnya. Iya, jadi ikut-ikut terus sama mereka teman-teman. Cuma ya kembali lagi gitu. Bimbang. Aduh, kayaknya nggak lagi deh. Berarti kayak cukup gitu. lama ya sekarang gitu ya? Udah lama. Oh, okay. Nah terus tiba-tiba sekarang Sharon bilang mau syahadat, mau masuk Islam. Apa yang bikin Sharon mau masuk Islam gitu? Aku kan suka nontonin Kodondi. Nonton gua. Jadi perdebatan yang agama lah gitu kan. Terus yang terakhir aku nonton tuh yang Advent ada kan yang si Kenny itu. Oh Kenny ya. Kan nonton 2 kali tuh yang sebelum sama sesudahnya kan. Yang akhirnya dia malas. Di situ aja udah kelihatan banget tuh Kodondi udah ngejelasin kan. Banyak kesalahan di Alkitab begini. Nah, pas aku cek juga bener juga ya. Kayak gitu. Jadi aku masih kalau di Advent sih sebenarnya lebih ke Allah kan dibanding Yesus gitu kan. Jadi aku lebih percaya Allah dibanding Yesus sebenarnya. Advent itu sebenarnya mereka mau kembali ke Yahudi. Cuman karena tekanan, gua nggak tahu ya, ada yang bilang tekanan politik, tekanan apalah pada zamannya itu mereka tetap nggak bisa ninggalin Trinitasnya. Gitu. Iya sih benar. Soalnya kalau Advent juga kan hampir sama kayak Islam kan. Secara gini, samanya dengan Yahudi. Yahudinya sama Islamnya tuh banyak kemiripan. Dari sisi makanannya, dari sisi kalau ibadahnya kan mereka Sabtu dengan Islam Jumat. Dari sisi ibadahnya dan kepercayaan konsep ketuhanannya mirip antara Yahudi dan Islam. Adventnya pengen seperti Yahudi, cuman dia nggak bisa ninggalin Trinitasnya. Kalau dia tetap pakai Trinitas, tidak ada samanya dengan Islam. Nggak sama. Yang sama tuh Islam dan Yahudi. Gitu. Kalau aku pengen nanya sih sebenarnya. Kalau misalnya, kan aku juga sering nonton yang Sakit Naik ya. Kan selalu kalau ditanya tuh, Yesus sama Isa tuh sama atau enggak. Terus pernah aku nonton juga yang dimana dia sempat berdebat sama pendeta Advent nih. Siapanya? Sakit Naiknya. Sakit Naiknya. Aku juga nonton itu. Apakah mengakui nggak kalau Yesus itu adalah Isa kayak gitu kan. Sampai berdebat panjang lebar baru dijawab kan sama Sakit Naiknya. Dia selalu bilangnya sama kan. Kalau menurut kamu gimana? Menurut saya gini, sejak kapan ada kata Yesus? Nah, kita harus belajar dulu nih. Supaya kalau kita nanya ini sama nggak, tapi kalau kita nggak tahu asal muasalnya, kan nanti jadi ngawur. Iya benar. Ya, kita harus tahu dulu sejak kapan ada kata Yesus. Nah, Yesus ini kan nama dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris apa? Jesus. Ya kan? Jesus itu berarti kan depannya J, huruf J kan? Huruf J itu sendiri baru ada tahun 1524. Tahun 1524, berarti abad keberapa? Abad 16. Iya. Yang nemuin itu ahli tata bahasa Itali. Nama belakangnya itu Trisino. Gian Trisino namanya. Dia ahli tata bahasa yang membedakan huruf I dan huruf J. Dipisahin. Ya. Dulu huruf I itu juga bisa dipakai untuk J. Tapi sama dia dipisahin jadi huruf J baru ada tahun 1524. Oke. Kemudian baru tahun 1632 baru ada di sebuah dokumen pengadilan di Inggris kata Jesus. Baru tahun 1632. Itu belum di Bible, baru di salah satu dokumen di pengadilan di Inggris. Baru kata Jesus masuk ke dalam Bible itu kira-kira di pertengahan abad ke-18. Iya. Berarti kira-kira tahun 1750 masuk ke dalam Bible namanya Thomson Bible. Thomson Bible ya. Thomson Bible ini juga sebenarnya renderan atau terjemahan dari King James Version. King James, pernah dengar ya? Iya.
King James itu baru ada keluarnya tahun 1611. Jadi 1524 baru ada huruf J, 1611 baru King James Version, 1632 baru ada kata Jesus, 1750 kata Jesus baru masuk Bible bahasa Inggris. Nih, gua tunjukin. Ini King James Bible yang versi 1611 nih. 11. Di mana ya? Ini supaya yakin ya, Sharon ya. Ini versi cetak ulang ya, bukan versi aslinya. Oh, iya. Ini King James Version 1611. Iya. Di sini belum pakai kata Jesus, belum ada. Beda ya? Ini Matthew. Ya, ini Gospel Matius nih. Oh iya. Di sini ada kata apa nih? Yesus. Oh iya. Ya kan? Masih Iya. pakai I kan, belum J kan? Belum dipisah antara huruf I dan huruf J. Jadi di King James Version belum ada kata Jesus gitu. Dia masih pakai kata Isus. Isus itu dari apa? Dari dari bahasa Latin atau bahasa Yunani gitu lah. Nah, sekarang orangnya yang disebut dengan Jesus atau Isa itu nama aslinya dalam bahasa Aramaik itu Iso dalam bahasa Aramaik. Orang yang berbahasa Arab ngomongnya Isa. Oh. Okay. Orang berbahasa Ibrani ngomongnya Yesua. Oh iya. Ya kan? Orang berbahasa Yunani, orang Romawi ini yang menjajah orang Yahudi pada saat itu nyebutnya Pak Isus gitu. Karena mereka punya kebiasaan kalau nama orang di belakang itu pakai us. Paulus, Saulus, Petrus, Matius kayak gitulah. Jadi orang Romawi nyebutnya Isus, orang Ibrani nyebutnya Yesua, orang Aramaik nyebutnya Isau, orang Arab nyebutnya Isa. Orangnya sama, orangnya satu orang, cuman diceritakan berbeda antara Kristen dan Islam. Kristen menceritakan bahwa Isa lahir dari Maria, dia disalib, bangkit hari ketiga, ya kan? Ya, Terus diangkat. benar. Islam menceritakan lahir dari perawan Maryam, lahirnya di bawah pohon korma, terus kemudian dia berdakwah, sebelum disalib dia sudah diangkat. Jadi Isa atau Nabi Isa alaihissalam di Islam tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi orangnya sama nih. Iya, tapi beda versi ya. Nah, sekarang Kristen dan Islam sama-sama percaya bahwa orang ini Yesus atau Isa ini akan turun lagi kan. Kita pikir pakai logika sederhana aja. Kalau dia turun lagi, kita sebut Yesus gitu, bakal nengok nggak dia? Enggak. Karena namanya dia bukan Yesus. Namanya dia tuh Isau atau Isa dalam bahasa Arabnya. Jadi orang atau profil atau sosoknya sama. Cuman perspektifnya Kristen dan perspektifnya Islam beda. Gitu doang. Ini buktinya. Belum ada kata Jesus tahun 1611. Ini asli, ini ya. Ini Kita versinya. 1611 ya, Versinya yang cetakan 1611. Ini kan mungkin di scan ya. Ini kan bentuknya dia begini. ada cetak. Nih kayak begini nih bentuk depannya. Ini masih zaman dulu banget. Zaman dulu ya, Zaman dulu memang modelnya begini gitu. zaman dulu aja udah kayak Romawi banget gitu. Iya. Ya ini memang ya kan ini produk Inggris. Kan agama Kristen juga kan memang disebarkan melalui Romawi. Iya. Yang menyebarkan. Ini aja belum ada kata Jesus. Gitu. Iya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Sharon. Kebangkitan, kenaikan Isa Al-Masih kan hari raya, itu hari raya Kristen kan? Iya, betul. Orang Islam kan tidak mempercayai Nabi Isa alaihissalam disalib dan dibunuh. Diangkatnya ketika sebelum peristiwa penyaliban. Kalau Kristen percayanya Yesus itu sudah disalib, bangkit hari ketiga, makanya dibilang kenaikan, ya kenaikan yang dimaksud itu kenaikan Yesus. Karena Islam tidak mempercayai Yesus naik setelah disalib. Jadi kalau namanya hari raya wafat Isa Al-Masih atau hari raya kenaikan Isa Al-Masih itu hari rayanya Kristen, bukan hari rayanya Islam. Iya. Jadi sebenarnya orang Kristen pun mengakui bahwa Yesus itu sama dengan Isa.
Oh, gereja maksudnya. Ya, gereja. Buktinya apa? Ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Iya tahu itu. Pernah lihat? Pernah Tahu. di internet banyak. Terus gue juga punya Bible gini nih caranya. Ini Bible-nya orang Kristen nih. Banyak ya. Ini Bible-nya orang Kristen yang nerbitin LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, 2011 ya. Di sini sebutnya siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Huruf Arabnya ya di depannya. Ini, Iya. ini judulnya apa nih? Terjemahan 1912 dalam huruf Arab. Oh. Ini untuk di ayat yang tadi ini Yahya atau Yohanes 5 ayat 24. Terjemahan dalam huruf Arabnya begini. Tapi di sini yang disebutkan Yesus itu dengan sebutan Isa Al-Masih. Iya. Ini sama-sama LAI ini. Itu kan Matius ya. Oh, dia dari Matius sampai mana ini? Ini Matius juga nih. Ini Matius sampai Wahyu. Ini isinya cuma perjanjian baru. Yang baru. Kalau yang ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini juga sama-sama Matius. Silsilah Yesus Kristus. Silsilah Isa Al-Masih. Sama-sama LAI. Ini LAI, ini juga LAI. Berarti LAI mengakui bahwa Yesus Kristus itu ya Isa Al-Masih. Iya, karena aku kalau kayak tanggal merah kan Isa Al-Masih. Iya, tapi sekarang udah Kristen diganti. ya? Oh, Sekarang pemerintah udah ganti sekarang. jadi? Atas usulan kalangan Kristen, sekarang namanya Hari Wafat Yesus Kristus dan Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Nggak masalah, itu malah lebih bagus. Karena itu jadi menjadi identitas yang identitasnya Kristen gitu. Karena kalau ditulis Isa Al-Masih kan orang Islam taunya juga Isa Al-Masih. Iya, makanya. Ini juga Bible nih, perjanjian baru doang nih. Ada tulisan begini. Ini penerbitnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia 2004 nih. Di sini ada tulisan apa? Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias dalam kurung Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. LAI mengakui Yesus itu Isa Al-Masih. Gereja ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Ya kan? Iya. Aku kadang bingung kan kalau libur dulu zaman sekolah. Isa Al-Masih. Oh, Islam ya. Enggak, Kristen. Kan Advent kan. Jadi Advent sendiri kan enggak merayakan apapun. Hanya pergantian tahun aja kan. Jadi kayak Paskah gitu-gitu enggak ngerayain. Natal juga enggak ngerayain karena emang ada bilang Yesus lahir tanggal 25. Yang menentukan Yesus disebut lahir 25 Desember itu bukan Bible. Oh. Di Bible nggak ada tanggal 25 Desember, Yesus lahir 25 Desember. Iya, nggak ada kan. Yang menentukan Yesus lahir 25 Desember itu gereja. Gereja waktu awal-awal gitu lah, abad-abad awal. Iya, soalnya kalau Paskah, Kenapa? Yesus meninggalnya di bulan April. Kalau meninggalnya dianggapnya kira-kira di bulan April. Itu perhitungan manusianya. Oh. Ya. April atau Maret ya, lupa saya. 25 Maret kalau nggak salah. Kira-kira di bulan Maret lah. Jadi, karena Yesus meninggalnya 25 Maret, makanya itu dianggap Yesus dibuahi di kandungan ibunya juga 25 Maret. 25 Maret nih. Tambah kandungan, wanita kan mengandung 9 bulan. Iya. 25 Maret tambah 9 bulan, ketemunya 25 Desember. Oh. Itu cara orang zaman dulu ngitung tanggal lahirnya kapan. Kalau Nabi Muhammad ada tanggal lahirnya atau gimana? Ada, Nabi Muhammad SAW itu menurut tradisi yang kuat lahirnya 12 Rabiul Awal. Tapi tahunnya disebutnya tahun gajah. Gitu. Rabiul Awal itu bulan apa tuh? Rabiul Awal itu kalau di Masehi bulan apa? Ri. Coba cari. Rabiul Awal tuh di Masehinya bulan apa? Itu gampang kok di Google juga pasti keluar. Enggak, kalau bulannya mau pasti sama. Handphone gua masih.
di kalender Hijriah kan dia bulan ketiga ya. Hmm. 3 Maret berarti. Bentar. Memang bisa geser. Rabiul Awal bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Kalau bulan ketiga kalender Hijriah, kalau Masehi kan bulan ketiganya Maret. Tapi Hijriah itu kan menggunakan perhitungan bulan. Kalau Masehi menggunakan perhitungan matahari. Jadi setiap tahun ada perbedaan 11 hari gitu. Bedanya 11 hari. 1 tahun dalam setahun. Karena Masehi itu total dalam 1 tahun 365 hari. Kalau Hijriah 354 hari. Nah, sekarang kalau kita mau tahu Nabi lahirnya pada waktu itu tuh bulan apa, ya tinggal dicari aja di sini sebentar. Lahir bulan